Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu malam orang-orang yang merindukan hari Senin. Udah gak sabar ya nunggu besok pagi. Aku gak yakin sih kalau kalian pada itu kangen sama hari Senin. Kecuali nih ya, Seninnya itu adalah tanggal merah. Nah itu baru pantas hari Senin dirindukan. Oke guys, jadi hari ini aku mau nebus janji aku buat bikin part 2 dari cerita pertemanan yang bahwasanya ini lanjutan dari part sebelumnya, yaitu part 1. Kalian wajib nih ya dengerin part 1-nya. Sebenarnya sih gak wajib-wajib amat, tapi ada baiknya kalian dengerin dulu yang itu. Nah, untuk sekarang aku mau ngebahas circle pertemanan dari umur 14 tahun sampai 20-an. 20-annya ini 20 plus sedikit ya sekitar 21, 22, 23. Soalnya kalau 20 plus banyak, otomatis aku belum ngalamin. Takutnya kalau aku ngebahas sampai sana, jadinya sotoy para tiga. Sotoy. Belum ngalamin udah cerita-cerita. Walaupun aku visioner, tapi aku gak se-visioner itu guys. Langsung aja yang pertama, yaitu umur 14 sampai 17 tahun. Itu biasa disebut orang-orang masa putih abu-abu, yang banyak orang bilang banyak kenangan yang terukir di sana. Apakah kalian setuju? Aku sih lumayan setuju ya. Ya kalau dari aku rate-nya 7 sampai 10 lah. Aku gak tahu gimana kisah-kisah spesial kalian. Buat yang ngasih rate 10/10 bahkan 11/10, mungkin kalian yang benar-benar berprestasi di sekolah sampai dapat puluhan piala atau medali emas. Nah, atau bisa juga kalian yang banyak ikut ekstrakurikuler, atau kalian yang menjadi anak emas guru, atau kalian yang menjadi artis sekolah, atau ganteng sekolah, cantik sekolah mungkin, atau bahkan kalian yang ngebucin parah pas SMA. Nah, aku rasa aku enggak semuanya ya. Jadi aku rasa bisa aja jadi kasihnya 7/10. Itu pun 7 karena pertemanan aku lumayan asik di SMA. Walaupun ya guys, aku ngasih rate-nya itu 7/10, tapi aku bersyukur karena teman-teman di usia aku yang segitu lumayan banyak yang support aku. Nah, di sini pertemanan usia segini nih bisa dijadikan 2 cabang nih, kayak cabang olahraga. Jadi kalau kata aku bisa dikategorikan jadi 2. Yang pertama teman di sekolah, dan yang kedua teman di luar sekolah. Kita bahas satu-satu ya guys. Oke, di sekolah sendiri lumayan banyak orang-orang baik di sekitar aku. Walaupun juga banyak orang-orang jahat, ya kan? Tapi aku pikirnya lebih banyak orang baik aja gitu. Yang jahat-jahat mah taruh di belakang, taruh di ekor-ekor dah. Kayak jadi bayangan aja, kayak antara ada dan tiada gitu. Di sini kita mau gak mau wajib ketemu mereka, yaitu orang baik dan orang jahat. Karena posisinya tuh kita tuh wajib sekolah gitu guys. Kalau kalian gak mau ketemu orang-orang jahat itu, otomatis kalian harus gak sekolah. Tapi punishment-nya kalian akan diomelin orang tua kalian. Bagi kalian yang tidak mempunyai keberanian yang cukup tinggi, adegan ini jangan ditiru karena terlalu berbahaya. Kemudian kita masuk ke definisi teman yang baik kali ya. Teman yang baik itu teman yang bisa nge-support kita, khususnya dari segi mental ya. Itu di kondisi senang maupun susah. Walaupun kebanyakan orang butuh disupport pas dia susah. Nah, kalau teman yang jahat nih, teman jahat itu tuh kebalikannya. Orang-orang yang mau nurunin mental kita seturun-turunnya. Contoh kecil aja.
kita nggak bisa ngerjain tugas matematika. Si A mau ngajarin kita sampai bisa, bahkan ngasih catatan-catatan dia ke kita. Nah, si B adalah orang yang bilang ke kita dia nggak paham, dia nggak tahu, dia belum ngerjain, tahu-taunya nilainya 100. Dari sini kalian harusnya udah bisa nilai dan kelihatan gitu mana yang support, mana yang enggak. Dari sisi aku pribadi nih ya, misal ada seseorang yang udah berani bilang bahwa dia nggak bisa ngerjain pekerjaan itu, dan kita tahu nih karena dia tuh bener-bener gak bisa, bukan karena males. Apalagi dia itu tuh mempunyai keinginan yang tinggi buat belajar, itu tuh udah poin plus banget. Nah, kecuali buat yang benar-benar males, pura-pura minta diajarin, tapi cuman pura-pura denger doang, lewat kuping kiri, lewat lagi kuping kanan. Yang kayak gitu, mendingan kalian tuh to the point aja kalau mau nyontek, daripada kalian sosokan ajarin aku dong nomor yang ini juga ya. Yang ini gimana caranya? Kayak gitu tuh udah, daripada wasting time mending langsung aja to the point. Nah, kalau yang orang-orang to the point itu biasanya dia tuh baik dari hal lain. Contohnya, dia ngebantuin kita ngerjain tugas prakarya yang kita perlu kawat-kawat, obeng, apa-apa itu yang cewek biasanya agak susah. Terus bisa juga dia tuh ngebantuin kita tiba-tiba bilang, sini tugas yang itu atau buku yang itu mau sekalian aku fotokopiin gak? Nah, atau bisa juga yang kayak gini nih, tiba-tiba kita di kantin dia nyamperin terus, udah ya itu soto sama tempenya biar aku yang bayar ya. Terus ada juga nih yang kayak gini nih contohnya, dia rela pinjemin topinya pas kita lupa bawa topi gitu di hari Senin pas upacara. Nah, dia tuh rela dihukum pas upacara demi tetap dapat contekan matematika. Nah, yang kayak gitu tuh ada nggak di antara kalian? Tapi yang kayak gitu tuh biasanya jatuhnya lebih ke bucin sih ya, rela melakukan apapun demi seseorang yang disukai. Coba aku kasih contoh lain nih guys. Ini mengenai perbucinan ya. Lanjutan yang tadi. Jadi misal si A lagi dideketin sama cowok. Nah, si A ini punya temen yaitu si B dan si C. Si B nyuruh kita kasih feedback yang baik karena dia tahu kalau cowok ini tuh baik, kemudian cocok, kemudian bisa ngajak si cewek ini tuh menjadi lebih baik. Pokoknya dia tuh menyarankan beneran dari hati dan sepengetahuan dia tuh bakalan beneran cocok, match gitu, gak akan terjadi apapun yang buruk gitu. Nah, si C nyuruh kita kasih feedback yang baik ke cowok itu karena hal lain yang pastinya sebenarnya dia tahu si cowok ini tuh gak baik buat kita. Tipe-tipe yang kayak gini nih, temen yang jahat, temen yang di depan kita tuh baiknya minta ampun, di belakang malah nyomblangin cowok kita ke temennya dia atau bahkan dia sendiri yang naksir sama cowok kita. Kan kocak ya kalau kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, kasih aja kalau si cowok mau, berarti mereka tuh sama-sama kocak dan cocok. Ya udah kasih aja, nggak usah ditantang guys. Buat apa? Di umur segitu harusnya kalian udah bisa nilai lah ya, mana orang yang baik dan mana yang jahat. Walaupun pasti butuh waktu yang cukup lama buat bisa ngeliat itu. Tapi ya make it easy aja guys, umur segitu mah gak melulu soal kayak gitu. Kalian harusnya lebih fokus ke temen yang benar-benar support kalian buat naik ke jenjang selanjutnya, ke jenjang karir kalian, entah mau kerja ataupun kuliah. Please jangan stuck di situ, pasti kalian bakalan nyesel. Karena setelah lulus SMA itu beneran banyak banget pilihan pintu dan kalian pasti bingung, bimbang untuk menentukan pintu mana yang mau kalian buka. Jadi faktor dukungan keluarga, teman, bahkan lingkungan itu tuh bakalan cukup mempengaruhi penentuan pilihan kalian. Jadi jangan sampai nyesel. Dah, itu aja pesan dari aku. Cabang selanjutnya yaitu teman dari luar sekolah. Bisa teman-teman dari Karang Taruna,
yaitu teman rumah, teman ex SMP, teman organisasi di luar sekolah, atau teman-teman kegiatan lain di luar sekolah yang kalian ikutin. Misalnya nih, kalian ikut mancing, ikut volley, ikut karate, ikut silat, ikut band, atau ikut apapun yang bisa membuat kalian bahagia di luar sekolah. Setidaknya ngurangin rasa gabut kalian juga gitu, dan menghilangkan penat-penat yang ada di otak setelah sekolah gitu. Tapi harusnya sih ya, intensitas temen yang ini tuh lebih sedikit daripada teman sekolah. Tapi ada bedanya nih. Kalau kita sebel sama temen yang di luar sekolah ini, kita kalau nggak mau ketemu ya udah nggak apa-apa nggak ketemu gitu. Tapi kalau temen sekolah kan mau nggak mau tiap hari kita ketemu di sekolah. Nah, kemudian mungkin di antara kalian ada yang lebih nyaman temenan sama temen yang di luar sekolah. Karena mungkin jarang ketemu, terus kalian ketemu dapet gitu momennya. Terus juga semakin sedikit intensitas ketemunya, jadi makin sedikit juga masalah yang ditemui. Dan kalau jauhan kan jadi tahu arti rindu. Asik, ya kan? Mungkin sedikit sharing aja ya. Dulu kan pas aku SMA, jadi aku sempat ikut band di luar sekolah gitu. Nah, jadi aku lebih nyaman, aku ngerasa teman-teman band aku itu tuh kayak keluarga kedua aku gitu. Karena selain aku suka dengan dunianya, teman-temannya tuh asik dan nggak ada yang mau nusuk aku dari belakang gitu. Coba kalian pikir, apa yang mau ditusuk? Soalnya tuh tiap personil punya perannya masing-masing. Selain itu mereka tuh mereka tuh bener-bener kayak apa adanya gitu. Gak ada yang muka dua, dan aku ngerasa mereka tuh selalu ada buat aku. Terus semuanya ngalir dengan normal, semuanya tuh isinya cuma hai aja. Rasanya kayak gak pernah ada masalah yang berat yang sampai bikin ngelamun gila gitu, gak ada. Kalau masalah-masalah kecil mah juga pasti ada, tapi kayak ya udahlah lewat aja gitu. Terus nggak bisa dipungkiri juga, ceweknya kan dikit ya di circle itu. Jadi tuh kayak si cewek-cewek tuh jadinya like a queen gitu. Jadi beneran dianggap ada, bener-bener diperhatiin. Jadi aku juga mau ngucapin selamat buat para lelaki, aduh aku tipu mulu dari tadi dah. Jadi aku mau ngucapin selamat buat para lelaki yang kuat mendem. Tuh kan tipe lagi. Sorry ya guys, aku tuh sebenarnya suaranya lagi ada trouble gitu, jadi agak-agak salah. Jadi maaf ya, aku ulang lagi nih. Jadi aku mau ngucapin selamat buat para laki-laki yang kuat mendampingi cewek kalian yang anak band. Kalian sangat kuat dan tahan banting. Aku mau kasih aplaus. Next, lulus SMA ya sekitar umur 17-20-an lah ya. Kalau aku simpulin, di sini tuh sebenarnya ada 4 pintu berdasarkan kacamata aku. Yang pertama pintu kuliah, yang kedua pintu kerja, yang ketiga pintu enjoy your life, sama yang nemu titik terang, yang keempat itu menikah. Sebagian besar sih akan memilih kerja atau kuliah ya. Nah untuk sebagian kecilnya itu ya bertapa sampai nemu titik terang, dan sebagian kecil lainnya itu menikah. Untuk menikah sendiri hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya pasangan dan yakin untuk memberikan hidupnya untuk suaminya ya. Buat kalian yang masih suka hahihi kayak aku dan belum siap lihat muka suami pas bangun tidur, pas buka mata, udah kalian skip dulu aja. Tunggu sampai kalian siap. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau kalian mau memilih pintu ini, tapi kalian harus memastikan bahwa kalian dan pasangan kalian itu benar-benar siap. Dan yang pasti juga harus siap kehilangan beberapa teman kalian, karena pasti dan dapat dipastikan waktu dengan teman kalian akan beneran berkurang jauh karena kalian udah punya suami ataupun istri. Ini nih, temen yang kayak gini pasti datang ke temen, maksudnya pasti datang ke kita buat curhat
atau nggak lagi jenuh di rumah sama pekerjaan rumah, atau abis berantem sama suaminya, dan udah nggak mungkin lagi ada penjadwalan seminggu sekali ketemu temen gitu. Pasti nggak bisa sih, pasti diomelin sama suaminya, ya kan? So, inilah kit terakhir, kit yang aku pilih, yaitu kuliah. Karena background aku tuh dari SMA ya guys, jadi sebagian besar teman-teman aku tuh lanjut ke kuliah. Dan walaupun sampai detik ini tuh aku gak ngerti-ngerti banget arti dewasa itu gimana, tapi aku rasa masa transisi remaja ke dewasa aku tuh beneran terjadi di masa ini. Aku bisa menyebutnya itu my new life. Kenapa begitu? Karena aku harus ngekos, yang artinya pisah, bener-bener pisah dari keluarga. Dan artinya aku apa-apa harus sendiri, terus bener-bener bisa harus tanggung jawab dengan jatah uang yang dikasih. Karena tuh gak tahu kenapa ya, dulu tuh kalau aku mau minta uang tambahan tuh rasanya kayak malu banget. Kecuali emang karena ada sesuatu yang wajib dibeli kayak Korsa, kemudian print yang harganya cukup mahal, kemudian harus beli buku, ya itu kan jelas ya beda dari uang saku. Kalau itu nyatu sama uang saku, aku makan pakai apa? Dan di sana juga mau nggak mau kita harus cari teman baru yang biasanya kalian selalu sama-sama sama teman SMA kalian. Ini tuh harus benar-benar lepas, karena nggak mungkin kan teman-teman SMA kalian tuh beneran satu prodi, satu kampus lagi sama kalian, nggak mungkin, paling 1-2 doang. Tapi di sini aku benar-benar thankful banget. Di sini aku banyak banget belajar hal baru, baik dari segi humanity maupun edukasi, guys. Kalau boleh jujur, di lingkup kampus, aku tuh gak banyak dekat sama orang ya. Karena aku lebih nyaman berteman dengan orang-orang yang ada di luar kampus aku. Kebetulan, aku pas kuliah sempat ngerasain ikut organisasi dalam kampus dan juga luar kampus. Ini sebenarnya gak bisa jadi patokan ya, kembali lagi ke pribadi kalian masing-masing. Ini yang aku rasa aja ya, gak tahu kenapa aku pada masa itu lebih suka di organisasi luar kampus aku. Kayak rasanya tuh aku ada di organisasi itu secara lahiriah, bukan unsur keterpaksaan hanya demi sebuah sertifikat atau dikenal banyak orang. Dan yang ada di pikiran aku tentang organisasi itu, gak tahu kenapa aku mikir organisasi itu tuh bagus banget. Karena aku meyakini goals kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi itu arahnya lebih ke sosial. Dan orang-orangnya lebih nyatu aja gitu kata aku. Itu tuh yang beneran bisa ngebuat aku nyaman ada di zona itu. Dan ketika aku sudah menemukan keluarga baru atau lingkungan baru yang nyaman, jadi semua yang tadinya tidak baik-baik saja menjadi sangat baik-baik saja. Yang tadinya aku ngerasa sendiri, berat, jadi terasa lebih ringan. Pokoknya kalian kalau kuliah harus punya teman yang bener-bener buat kalian nyaman untuk berkeluh kesah dan sebisa mungkin dapat dukungan mental. Soalnya kalau enggak bisa gila sih. Dan yang jelas kalian jangan sampai mikir salah jurusan mulu dari tingkat 1 sampai akhir. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mikir gitu, tapi tetap punya mindset. Ya udahlah ya, udah terlanjur segini, kelarin aja biar baru selesai semua ini. Jangan ditunda-tunda dan menyalahkan keadaan dan sebagainya. Malah nggak usai jadinya. Di sini aku juga ngerasa pas awal-awal tuh gak banyak orang yang mikirin kamu, dia gak peduli sama kamu, dia gak tahu kamu baik-baik saja atau enggak, kamu sehat atau enggak, kamu betah kuliah atau enggak. Karena aku rasa semua mahasiswa baru yang bener-bener gak punya temen itu di awal akan merasakan hal yang sama kayak kamu. Dia kehilangan teman-teman SMA-nya, dia harus pisah dari keluarganya, dia harus membentuk kepercayaan baru pada orang lain. Itu tuh semuanya sama guys. Jadi kalian gak usah mikir, ya ampun temen aku gak pedulin aku nih. Udah, kalian gak usah mikir kayak gitu. Karena mau gak mau kalian harus berjuang sendiri sampai nemu teman yang baik buat kamu dan bisa support kamu. Oke? Kemudian buat yang aku bilang bertapa sampai nemu titik terang, ini tuh sebenarnya aku gak tahu persis sih apa yang ada di pikiran mereka. Mungkin
itu spare time buat dia bernafas sebelum menentukan kelanjutan hidupnya berikutnya. Atau mungkin dia nunggu dapat pencerahan dari Yang Maha Kuasa, atau nunggu disindir-sindir orang tuanya, atau emang ya udah aku mau kerja atau aku mau kuliah tahun depan aja, atau ya pokoknya gitulah, dia pokoknya nunggu titik terangnya datang aja gitu. Nah, untuk pertemanannya mungkin dia tuh ada 2 pilihan nih. Apakah dia si introvert ataukah dia si extrovert. Kalau dia introvert, pasti dia nggak mau ditanya-tanyain dan dibanding-bandingin dengan teman-teman lainnya. Kalau si extrovert, ya dia itu emang pengen hidup bebas aja, freedom, terus pengen nikmatin hidupnya aja, terus pengen puas-puasin have fun sama teman-temannya, sambil liatin teman-temannya, kemudian sampai dia bisa menyimpulkan, ini nih yang aku pilih selanjutnya nih, gitu. Nah, selanjutnya yang kerja nih guys, mungkin ada beberapa karena memang dia itu ada alasannya ya. Jadi mungkin emang capek, lagi gak pengen mikir lagi, atau memang belum punya rezeki buat kuliah, atau pengen cari uang dulu biar bisa kuliah dengan uang sendiri, atau bisa juga pengen nyari pengalaman dulu. Siapa tahu tanpa kuliah bisa dapat pekerjaan yang langsung yummy kan. Bisa juga kok guys, gak melulu harus kuliah. Di sini aku cukup salut sama orang-orang yang udah berani langsung kerja sih. Karena kalau aku pribadi rada takut, karena basic aku kan dari SMA ya, masih dasar banget ya, jadi nggak tahu mau ngapain gitu. Terus kayak rumus-rumus matematika, rumus fisika, kimia, biologi mau diterapin kemana, dia tuh sangat-sangat dasar gitu kata aku. Nah, buat yang 3 itu tuh sebenarnya aku nggak tahu persis sih kalau pertemanannya kayak gimana, karena aku nggak mengalaminya. Jadi aku sebenarnya dari tadi tuh cuma soto-soto aja guys. Cuma kayak pengamatan dan analisa aku aja. Kalian nggak nyesel kan dengerinnya? Semoga enggak sih. Tara, last yang terakhir, lulus kuliah dan bekerja. Disinilah aku nemu teman-teman spesies baru. Kalau teman-teman yang bantu support tetap ada kok, asal kalian juga ngasih feedback yang baik ke teman-teman kalian. Nah, untuk spesies-spesies baru yang aku maksud tadi di depan kita tuh nampak baik banget, tapi ternyata di belakang kita udah gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Contoh, di depan kita care banget, tapi di belakang kita dia ngejelek-jelekin kita di depan atasan kita. Contoh lain, misal kalian gak tahu cara melakukan sesuatu. Nah, si doi kagak mau ngajarin kita karena takut ilmunya nyaur kali. Atau dia takut kalah saing juga kali ya. Nah, terus apa gunanya ngerekrut orang baru kalau gak mau ngajarin? Gak mungkin dong tiba-tiba bisa sendiri. Dikira kita kuliah langsung dapat semua hal yang kita perlukan buat kerja apa ya. Terus ada juga spesies yang selalu ingin all out di depan atasan tanpa dia sadari hal yang dilakukan itu sebenarnya merugikan orang lain. Sebenarnya itu bagus, bahkan teramat amat bagus kalau dia all out, tapi ada tapinya. Gak merugikan orang lain. Soalnya kalau kalian merugikan orang lain dapat apa? Pahit doang, gak ada manis-manisnya. Di sini kalian harus benar-benar hati-hati ya. Jangan mudah percaya sama orang lain. Kuat-kuatin aja batinnya. Kalau kena hantaman dari berbagai arah mata angin, tanamkan aja kayak gini. Aku kuat, aku bisa. Kayak gitu. Kalau nggak gitu, nggak kerja bos, nggak ada punya, maksudnya nggak punya uang, tipu mulu nih mulut. Ingat, mending susah kerja daripada susah cari kerja. Bersyukur banyak di luar sana yang belum dapat rezeki buat kerja. Nah, makanya kalian pasti bakalan butuh teman yang benar-benar bisa support kalian
bisa jadi tempat berkeluh kesah, lebih tepatnya teman gibah ya. Tapi ingat, jangan mudah percaya. Kalian harus make sure dia gak bakal ngejatuhin kalian, walaupun itu susah banget. Temen gak harus banyak, yang penting berkualitas. Jangan yang diskonan. Aku rasa di sini kalian juga bisa independen, minimal independen buat nge-support diri kalian sendiri pas kalian jatuh. Inilah hidup, harus ada yang dikorbankan dan akan ada yang didapatkan. Buatlah hidup sesimpel itu aja. Kalau lagi banyak pikiran, jangan dipaksa, ntar sakit. Kalau sakit perusahaan gak peduli. Kalau kamu tumbang, tinggal open recruitment lagi. Jadi semangat ya para pejuang rupiah, termasuk aku juga. Dari semua yang aku bicarain malam ini, intinya tuh kita harus bersyukur dan bersemangat. Dah, titik, itu aja. Kali ini aku ada lagu yang bisa bantu menghealing kalian tentang pembahasan aku hari ini. Yang liriknya tuh kayak gini nih. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Itu sedikit spoilernya. Yuk kita dengerin yang versi lebih panjang dari Unmesh, Senyumlah. Bila banyak masa hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang besar untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Halo guys, gimana setelah dengerin lagunya Unmesh? Tadi tuh ada lirik yang ngena banget guys, yang kayak gini nih, aku perjelas liriknya. Percayalah dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Ya, Unmesh keren banget liriknya. Cukup membantu healing kalian kan, biar gak terlalu overthinking gitu. Udahlah ya, udah ada kepanjangan banget sih pasti ini podcast. Tapi ya udahlah ya, daripada aku buat part 3 atau 3 part, mending aku terabasin aja di part kedua ini. Semangat terus ya teman-teman. Makasih banyak atas waktu kalian mau dengerin podcast aku yang panjang ini. Mungkin kalian cukup bosan dengan suara aku. Terima kasih sekali lagi. Bye-bye. Semoga mental dan fisik kalian selalu waras untuk melewati kejamnya berbagai lautan manusia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.